Om Swastiastu, perkenalkan saya IKD Indrayana. Liputan kali ini saya berada di Pura Candi Gunung Kawi yang terletak di Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar. Dari jalan utama, kita akan menuruni sebanyak 315 anak tangga untuk mencapai utama Mandala. Ketika kita sudah mau mendekati bagian utama Mandala dari Pura Candi Gunung Kawi, kita akan disuguhi dengan pemandangan Sungai Pakerisan, yaitu sungai yang dipercaya diciptakan oleh Dewa Indra pada saat melawan Maya Denawa. Di sepanjang aliran sungai terdapat batuan-batuan besar. Suara gemercik air yang terus mengalir berpadu dengan desiran angin yang menerpa pohon di tepi sungai menciptakan harmoni alam yang memanjakan telinga. Suasana di sekitar Pura Candi Gunung Kawi terasa begitu damai, memancarkan ketenangan yang menyejukkan jiwa. Namun, sebelum melanjutkan liputan pada hari ini, alangkah baiknya kita melakukan mebantan atau persembahan sebagai wujud rasa syukur dan penghormatan kepada Tuhan. Karena mebantan bukan sekedar ritual, tetapi merupakan bentuk nyata dari serada atau keyakinan dan bakti atau pengabdian kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sambil menunggu saya membantan, saya ingin menjelaskan sedikit tentang biaya masuk ke area pura ini. Untuk wisatawan asing, tiket masuk dikenakan sebesar Rp50.000, sedangkan untuk wisatawan domestik dikenakan Rp30.000. Namun, bagi umat yang ingin melakukan persembahyangan, tidak dikenakan biaya. Namun, bagi mereka yang ingin berdonasi, tempat donasi telah disediakan di bagian dalam pura. Hal ini memungkinkan umat dan pengunjung memberikan kontribusi secara sukarela untuk mendukung pelestarian pura dan kegiatan keagamaan di pura ini. Selain itu, bagi wisatawan yang tidak membawa kamen, telah disediakan tempat penyewaan kamen di sekitar area pura. Penggunaan kamen ini sangat penting karena merupakan bagian dari etikat dalam memasuki pura atau kawasan suci yang ada di Bali. Dengan menggunakan kamen, kita turut serta menjaga kesucian dan kehusyukan daripada Pura Candi Gunung Kawi sebagai tempat persembahyangan dan pelestarian budaya. Baik, teman di belakang saya bisa kita lihat ada tempat yang dinamakan Payogan atau tempat meditasi, di mana dahulunya para raja-raja bermeditasi di tempat ini, yaitu khususnya Raja Udayana. Sekarang kita akan memasuki tempat yang sangat sakral, yaitu Payogan atau tempat meditasi dari Raja Udayana, seorang raja yang sangat dihormati dalam sejarah Bali. Tempat ini bukan sekedar ruangan biasa, melainkan sebuah lokasi yang dipenuhi nuansa spiritual, di mana Raja Udayana dahulu bermeditasi untuk menemukan kedamaian dan pencerahan batin. Sebelum melangkah lebih jauh, perlu kita pahami ada tata cara dan etikat khusus untuk memasuki area tersebut. Kita harus melepas alas kaki sebagai tanda penghormatan terhadap kesucian lokasi ini. Di bagian selatan dari Payogan Raja Udayana, terdapat pemandangan yang begitu memukau, yaitu deretan bilik-bilik yang diukir dengan sangat rapi di bebatuan padas. Setiap bilik ini dibuat dengan ketelitian yang luar biasa, mencerminkan keahlian seni ukir masyarakat pada zaman itu, sekaligus menampilkan nilai-nilai spiritual yang mendalam. Ukiran pada bebatuan ini tidak hanya sekedar karya seni, melainkan memiliki makna yang lebih mendalam, yang berfungsi sebagai ruangan-ruangan untuk bermeditasi oleh keturunan Raja Udayana. Oke, teman di sekitar pura ini terdapat tebing-tebing tinggi, yaitu tebing batu padas. Yang bisa kita lihat di belakang saya ini terdapat bilik-bilik yang digunakan sebagai tempat meditasi.
Di bagian bawah bangunan utama candi terdapat beberapa pancuran yang airnya jernih mengalir dengan lembut. Kejernihan air ini mengalir dari setiap pancuran, menciptakan suasana yang menenangkan dan sejuk, memberikan kesan damai bagi siapa saja yang mendekatinya. Dalam prasasti Tengkulak yang berangkakan tahun 945 Saka atau 1023 Masehi, terdapat keterangan di tepi sungai Pakrisan terdapat sebuah kompleks pertapaan bernama Amarawati. Para arkeolog berpendapat bahwa Amarawati ini mengacu pada kawasan tempat candi tebing Gunung Kawi. Secara tata letak, ke-10 candi yang tersebar di 3 titik, yang antaranya 5 berada di sisi bagian timur. Seperti yang sebentar lihat, ini di belakang saya adalah bangunan dari Candi Gunung Kawi. Candi ini dibuat pada 945 Saka atau abad ke-11, yaitu pada dinasti Udayana. Di antara ke-10 candi di kawasan Pura Candi Gunung Kawi, diperkirakan bangunan pertama yang dibangun adalah candi yang posisinya paling utara dari rangkaian 5 candi di timur sungai. Hal ini didasari oleh tulisan Haji Lumang Ingjalu yang menggunakan aksara Kadiri kuadrat pada bagian atas gerbang candi. Tulisan ini bermakna sang raja dimakamkan di Jalu atau Sungai Tukan Pakrisan, yang mengindikasikan bahwa candi inilah yang dibangun sebagai tempat pemujaan arwah dari Raja Udayana. Keempat candi lainnya di rangkaian ini diduga kuat dibangun untuk permaisuri dan anak-anak Raja Udayana. Selanjutnya kita akan berjalan menuju bagian barat dari bangunan Candi Gunung Kawi, di mana perjalanan ini akan membawa kita melintasi pemandangan yang memukau dan menenangkan di sepanjang jalan. Setibanya kita di bangunan barat dari Candi Gunung Kawi, perhatian kita akan tertuju kepada salah satu bilik yang sangat rapi, diukir dengan detail dan indah. Bilik ini tampak seolah menyatu dengan alam di sekitarnya, memberikan kesan bahwa tempat ini bukan hanya sekedar ruangan, tetapi bagian dari perjalanan spiritual. Seperti yang semeton lihat, ini adalah 4 candi yang berada di sisi barat. Menurut arkeolog Dr. Ergoris, kemungkinan ini merupakan kuil atau padarman. Dari beberapa referensi sejarah pada zaman tersebut, keberadaan candi ini dapat dikaitkan dengan sosok Empu Kuturan. Empu Kuturan adalah utusan Raja Airlangga untuk adiknya, yaitu Raja Anak Wungsu. Di kemudian hari, Empu Kuturan diangkat menjadi penasehat utama raja dan memiliki peran penting dalam perkembangan kerajaan Bedahulu. Selain dibuat pada masa dinasti Udayana, ada mitos yang mengatakan bahwa Candi Gunung Kawi ini dibuat oleh Patih Keboiwu. Sekian liputan saya kali ini di Pura Candi Gunung Kawi. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.